1671 Operation Star, subscribe Penatua. Datang dan pukul aku, dasar bodoh. Wang Yuhang berlari, menggoyangkan asterisesnya dengan kuat saat dia pergi. Banyak makhluk di belakangnya. Kelihatannya berisiko, tapi Wang Yuhang bisa lari gila-gilaan. Dia mungkin mengalami sejumlah luka, tetapi tidak ada luka yang membuatnya dalam status kritis. Kaki indah ratu berayun untuk memotong musuh seperti kapak. Mereka berhasil memotong makhluk darah suci menjadi dua dengan potongan gabungan, menyemburkan darah ke seluruh anggota tubuhnya. Dua makhluk lagi, seperti harimau gila, datang melompat ke arah ratu, yang sekarang mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Tapi dia menghilang, dan kedua makhluk itu akhirnya melompat ke satu sama lain. Ketika ratu muncul lagi, dia ada di samping mereka. Dengan tangan seperti pedang, dia memotong kedua kepala mereka. Ratu itu seperti mesin pembunuh. Teknik Ghost Slash yang diciptakan Hansen bahkan lebih menakutkan ketika dia menggunakannya, karena ketangkasan alaminya dengan elemen ruang dan waktu. Lin Feng diwarnai emas, dan dia tampak hampir seperti Buddha. Kekuatan Jing Jiwu sedikit aneh, dan digunakan bersama-sama dengan Lin Feng. Jika dia melontarkan pukulan, musuh akan terjebak dan menjadi tidak bisa bergerak, membiarkan Lin Feng menghabisinya. Melalui kerjasama mereka adalah kekuatan yang tak terbendung yang menghasilkan lebih banyak darah untuk lapangan. Makhluk super datang dengan raungan, mengganggu aksi pembunuhan mereka. Payung Elysian Moon terbuka, dan setiap kali itu terjadi, makhluk baru tersedot ke permukaannya. Itu sangat aneh. Bintang kecil terlalu jinak, ia bahkan tidak bertengkar, yang dilakukannya hanyalah menggunakan Starset Travel untuk berlari-lari dan menghindari semua damage, karena tidak bisa terkena serangan. Little Silver berdiri di atas Little Star, saat Little Star menavigasi lapangan. Makhluk berbulu itu melemparkan banyak kilatan petir untuk menyetrum musuh di bawah. Beberapa makhluk super mencoba mengejar bintang kecil, tetapi mereka tidak berhasil menangkapnya. Bauer juga berada di puncak bintang kecil. Dia terus melihat sekeliling, seolah mencari sesuatu. Kemanapun peri kecil terbang, badai salju menemaninya. Banyak makhluk terbang membeku di udara, dan mereka jatuh ke tanah dan hancur seperti hujan es. Wajah Gu Qingcheng dingin. Keterampilan pedangnya sangat kuat, tetapi dia tidak dapat mengenai Penatua Yin. Dia seperti permen karet. Setiap kali kamu menyerang, dia jatuh kembali. Setiap kali dia menyerang, kamu jatuh kembali. Keterampilannya juga sangat kuat. Han Menger juga terus menembakkan anak panah. Mereka terus tertarik pada tanduk Hornbeast Alpha. Banyak ledakan tercipta di antara keduanya, tetapi pemenang tampaknya belum diputuskan. Hansen berlari di antara selusin elit yang memburunya. Meskipun dia tidak takut menghadapi banyak orang sendirian, dia masih merasakan banyak tekanan sekarang. Semua musuhnya sangat kuat, dan iblis kuno terus bernapas di lehernya, membuatnya merasa jauh lebih buruk. Dia masih menggunakan Bulwark Umbrella dan Overbearing Shield untuk memblokir serangan yang datang padanya. Permukaan Bulwark Umbrella memiliki retakan kecil di atasnya, tetapi Overbearing Shield memiliki lebih banyak retakan. Sepertinya akan segera rusak. Hansen menggunakan tubuh Valen Slaughter dan sayap kupu-kupu untuk menghindari serangan sesepuh. Dia berteriak kepada pemimpin suci, "Hei, lihat siapa yang ada di cermin langit kuno." Pemimpin suci berbalik untuk melihat ke cermin, dan di cermin besar itu, Dewi terlihat. Dia tampak mengerikan. Biarkan dia pergi. Pemimpin suci meraung. Suci, jika kamu tidak pergi sekarang, aku akan membunuhnya, kata Hansen dingin saat dia menghindari serangan. Jika kamu menyentuh satu rambut di kepalanya, aku akan membuatmu. Pang! Sebelum pemimpin sekret selesai, suara ledakan terdengar. Dewi meledak, menjadi tidak lebih dari kabut darah di cermin. Aku akan membunuh kamu. Mata pemimpin suci memerah, dan dia menjadi sangat marah. Hansen sangat dingin, dan wajahnya tidak berubah. Saat dia melanjutkan pertarungannya, dia dengan dingin berkata, "Elder Mohe, jika kamu terus bergerak, dua dari orang kamu akan mengalami nasib yang sama. Aku akan membunuhmu hari ini." Elder Mohe mengertakkan gigi. Dia tidak mundur, dan dia menyerang lebih keras lagi. Hati Hansen melonjak, dan kemudian, dua orang milik Mohe meledak. Mereka menjadi sumber energi untuk cermin. Hansen terus membunuh yang lainnya, karena dia tidak mengira Alpha akan pergi. Mereka adalah anak-anak mereka yang sekarang dia bunuh, tetapi mereka memiliki banyak anak. Namun, mereka tidak akan mundur karena dua yang hilang. Namun, Hansen tidak membunuh anak-anak mereka hanya untuk membuat mereka marah. Dia berharap untuk memanfaatkan emosi mereka, tetapi selain itu, cermin langit kuno membutuhkan banyak energi untuk terus menghidupkan kembali rekan satu timnya. Banyak tetua marah dengan tindakan Hansen. Mereka mampu mempertahankan kekuatan mereka, tetapi penggunaannya sekarang emosional. Hansen meraih emosi mentah yang dia bisa dan menerobos masuk melalui para elit. Dia seperti ikan yang berenang di hulu. Itu adalah situasi yang sulit, tapi setidaknya sedikit lebih baik. Dong! Iblis kuno melemparkan telapak tangannya ke Overbearing Shield.
Itu membalikkan kekuatan kembali ke iblis kuno, tetapi tidak berhasil melukainya. Dan perisai itu sendiri tidak mampu menahan guncangan sepenuhnya. Perisai itu akhirnya pecah saat masih menempel di lengan Hansen. Ini membuat Hansen merasa tidak enak. Iblis kuno berada di dekat Hansen sekarang, dan dia adalah ancaman yang jauh lebih berbahaya daripada yang lain. Tapi berusaha sekuat tenaga, Hansen tidak bisa menemukan cara di mana dia bisa membebaskan dirinya dari iblis kuno. Iblis kuno adalah musuh yang kuat, tetapi keledai putih dan sederhana yang dia tunggangi juga merupakan iblis yang licik. Hansen tidak tahu cara untuk menangani keduanya. Kaisar Skeleton Inferno sekarang bisa merasakan kehadiran iblis kuno dari dalam Destiny's Tower, dan ini membuatnya sedikit gila lagi. Dia terus membanting kunci, ingin melawan iblis kuno. Tapi Hansen tidak mau melepaskannya. Dan lebih dari segalanya, Hansen tidak ingin mengungkap fakta bahwa dia sendiri adalah dolar. Dia tak terkalahkan di tempat suci Dewa Keempat, tetapi aliansi memiliki organisasi yang tidak dapat ditangani oleh Hansen. Jika orang tahu Hansen adalah dolar, pasti akan ada masalah besar. Dan saat semua ini terjadi, di suatu pangkalan di suatu tempat di aliansi, seekor makhluk macan hitam mendatangi pria yang tampak seperti Tuhan. Pak, mereka sudah mulai beroperasi. Mereka menyerang Hansen dan Shadow Shelter, kata harimau hitam. Baik, mari kita mulai. Petugas itu berbicara dengan dingin, tetapi dia tampak tertarik. Ya, aku akan pergi ke Han Manor, kata harimau hitam pelan. Dengan baju besi genonya yang hitam untuk menutupi dirinya, dia pergi menemui keluarga Han. 1672 dia berbeda. Di dalam Han Manor, Ji Yanran memegang Little Flower dan berbicara dengan Luolan. Zero sedang duduk di dekat mereka. Tiba-tiba, Luolan berdiri dari sofa, wajahnya muram. Ji Yanran memandang Luolan dan melihat ada sesuatu yang salah. Dia memeluk Little Flower erat-erat dan juga berdiri dari sofa. Pang! Satu sisi rumah diledakkan, dan taman menyertainya. Seekor harimau hitam raksasa setinggi seorang pria dewasa mendekati mereka dari luar. Dia mengenakan baju besi kristal hitam, dan dia tidak berjalan seperti robot seperti Al. Beri aku anak itu, kata harimau hitam sambil menatap Little Flower. Hewan, beraninya kamu. Luolan berdiri di depan Ji Yanran dan Little Flower. Dia berbicara kembali kepada harimau itu dengan kasar dan memberi isyarat agar Ji Yanran melarikan diri dengan bayinya. Ji Yanran melakukan seperti yang diperintahkan dan melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa meninggalkan ruangan, harimau hitam itu meraung dan melompat ke arah mereka. Namun karena kecepatannya yang begitu hebat, Ji Yanran hanya melihat harimau hitam itu menghilang. Dia merasa gugup. Wajah Luolan berubah. Dia menggerakkan tangannya dan mendengar suara dong. Dia telah menabrak sesuatu. Tubuh harimau hitam kembali muncul di dalam rumah. Luolan telah mengenai dahi harimau, tapi dia tidak menyakitinya sedikitpun. Bahkan tidak ada tanda di baju besinya. Luolan terkejut bahwa kekuatan langit palsunya tidak melakukan apapun pada harimau hitam itu. Bukannya kekuatan Falsified Sky tidak berguna, itu hanya karena kekuatan Luolan jauh melebihi kekuatan harimau hitam. Dia tidak bisa memecahkan baju besi itu. Harimau hitam itu mengayunkan cakar dan cakarnya ke arah Luolan sebagai pembalasan, menatapnya dengan sangat jijik. Dia pernah berada di Suaka Dewa Keempat dan memperoleh baju besi itu dari seorang perwira. Kekuatannya menempatkannya di antara yang terbaik di aliansi, dan kekuatan yang melampaui batas tidak akan menjadi masalah. Cakar menyerang harimau hitam itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari Luolan. Tidak ada kesempatan baginya untuk melarikan diri. Dong! Pisau tulang muncul di bawah cakarnya. Zero telah memblokir serangan itu, tetapi kekuatan itu mengirimnya terbang kembali ke Luolan, dan keduanya jatuh ke tanah. Ledakan! Zero berdiri dari lantai berdarah, tapi darahnya ungu. Matanya berubah ungu, lalu rambutnya mengikuti. Sepasang tanduk ungu tumbuh dari kulitnya. Sura, harimau hitam itu tampak terkejut, tetapi tidak peduli. Tidak peduli siapa dia, selama dia tidak memiliki baju besi Geno, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia meningkatkan kekuatan di cakarnya dan melompat ke Zero. Rambut Zero bergerak seperti sedang menari. Dia menghindari serangan cakar dan membalas dengan potongan pisau tulang di wajah makhluk itu. Dong! Kekuatan langit palsu yang didukung oleh belati tulang tidak mampu menembus pertahanan yang disediakan oleh armor itu. Macan hitam itu menanduk Zero, dan dia membanting ke dinding dan memecahkannya. Luolan melompat ke arahnya dan menariknya keluar dari reruntuhan. Zero perlahan berdiri, menatap harimau hitam itu, dan berkata, pergi sekarang. Setelah itu, Zero kembali melompat ke arah harimau hitam itu. Luolan menarik Ji Yanran, mendorong mereka untuk pergi. Tapi sebelum mereka bisa melangkah sangat jauh, cakar harimau hitam itu jatuh ke titik nol. Dia melahirkan 3 celah dalam di kulitnya, dan dia tiba-tiba mengeluarkan banyak darah. Zero menghindari serangan langsung berikutnya, tetapi kekuatan itu masih mengirimnya terbang sejauh 1000 meter dengan tanda yang dalam padanya. Melihat nol berdarah dan masih ingin melawan harimau hitam yang mengganggu itu,
Luolan berteriak kepada Ji Yanran, ambil Little Flower dan lari. Jangan melihat ke belakang. Petik 2. Setelah itu, Luolan melompat ke arah harimau hitam itu. Dia tahu Zero tidak akan bertahan dalam kondisinya saat ini. Ibu, Ji Yanran kaget. Ayo, bunga kecil, Luolan berkata dan terbang, menggunakan kekuatan langit palsunya untuk melawan harimau hitam. Dong. Tapi Luolan hanyalah kelebihan. Dia bahkan bukan setengah dewa. Kekuatannya jauh lebih lemah dari harimau hitam dengan baju besi Geno. Dia bahkan tidak bisa meninggalkan bekas di kepalanya. Macan hitam itu kesal oleh Luolan. Dia menyerangnya bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Zero mendorong Luolan menjauh, dan punggungnya mengalami beberapa luka lagi. Gelombang kejut dari cakar merobek bangunan di dekatnya menjadi 2. Gedung itu setinggi selusin lantai. Blurk. Nol jatuh di depan Luolan, berdarah deras. Ada luka dalam di pinggangnya, yang memperlihatkan organ di dalamnya. Luolan mengambil Zero dengan tujuan membawanya pergi. Tie Hitamiger melihat Ji Yanran naik pesawat. Karena dia sekarang kekurangan waktu, dia melihat Luolan dan Zero dan memutuskan untuk berhenti mencoba membunuh mereka. Dia melompat ke Ji Yanran. Dong. Belati tempat tulang jatuh dari langit dan mengenai kepalanya. Harimau hitam itu menoleh ke belakang dan melihat Zero dipegang oleh Luolan. Tangannya masih terulur dari tempat dia melempar pisau. Harimau hitam itu marah, dan dia menyerang pesawat dan menghancurkannya. Dia berbalik dan melompat kembali ke Zero. Sepertinya pukulannya telah membuat makhluk itu semakin marah, dan dia ingin menghabisinya lebih dulu. Zero mendorong Luolan menjauh. Dia tidak merasakan apa-apa di hadapan harimau hitam yang menakutkan itu. Tapi Luolan mendorongnya ke samping, tersenyum, dan berkata, kamu seperti putriku. Dan tidak ada ibu yang rela melihat putrinya meninggal. Petik 2. Zero, yang selalu terlihat tanpa emosi, sekarang memiliki ekspresi yang bertentangan. Dia ingin menyelamatkan Luolan, tetapi dia terlalu terluka untuk melakukannya. Sebelum dia bisa bangun, harimau hitam itu ada di depan Luolan. Harimau hitam itu ingin membunuh Luolan saat itu, tetapi dia tiba-tiba berhenti dan menatap Ji Yanran. Bayi dalam pelukan Ji Yanran mulai menangis. Dan ada kehadiran menakutkan di air mata itu. Itulah yang membuat macan hitam berhenti. Harimau hitam melihat kekuatan hidup dan melihatnya dengan tidak percaya. Tubuh Little Flower bersinar dengan cahaya suci. Murid-muridnya putih semua, dan rambutnya tumbuh sangat panjang dan putih juga. Bayi itu tiba-tiba menjadi lebih kuat. Dia berbeda. Macan hitam itu tampak sangat bersemangat, dan dia langsung berlari ke arah Little Flower. Dong. Dia berjongkok untuk melompat ke depan dan merasakan sesuatu mengenai kakinya. Luolan meretas mereka, dan meskipun mungkin tidak sakit, itu mengganggu. Macan hitam itu akan menangkap Luolan yang menyebalkan dan menyingkirkannya. Ambil Little Flower. Luolan tahu dia tidak bisa lari, jadi dia hanya meneriaki Ji Yanran alih-alih menghindari cakar yang masuk. Saat cakar hendak mendarat di Luolan, sebuah tangan tiba-tiba muncul. Itu menghentikan cakar yang membawa kematian di jalur mereka. 1673 membunuh harimau. Di dalam kafe, Stay Up Latte mengenakan seragamnya saat dia meneliti kopi. Dia tiba-tiba mengerutkan kening. Dia meletakkan peralatannya dan melepas celemeknya dan meletakkannya di atas meja. Begadang sampai larut, mau kemana? Manajer itu menatapnya dengan aneh. Aku akan ke kamar mandi, aku akan segera kembali. Stay Up Latte tersenyum pada manajer, lalu berjalan pergi. Dia berjalan keluar dari pintu belakang, dan begitu dia melangkah keluar, dia langsung berlari kembali ke Han Manor. Di sana, dia melihat harimau hitam sedang bertempur. Macan hitam itu hendak menyerang Luolan, dan Stay Up Latte menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia berkata, wanita ini bahkan tidak memiliki baju besi Geno, namun dia begitu sombong. Manusia sangat lemah. Tapi aku berjanji pada Hansen aku akan menjaga keamanan keluarganya. Aku harus membunuh orang itu. Petik 2. Tepat saat Stay Up Latte akan mendekat, dia berhenti. Dia melihat ke arah Luolan. Melihat harimau hitam akan mendaratkan serangan terakhir padanya, Ji Yanran dan Zero memandang dengan kaget. Sebuah tangan telah menghentikan turunnya kaki itu. Cakar dipegang dengan cepat dan tidak bisa bergerak. Tubuh manusia yang kuat ada di depannya sekarang, menghalangi harimau. Itu adalah seorang pria. Dia terlihat muda, tapi dia seharusnya sudah setengah baya. Wajah pria itu terlihat seperti es, tetapi ada api yang menyala di matanya. Luolan hanya melihat punggungnya, tetapi saat dia melihatnya, dia terlihat sangat bahagia. Dia terlalu bersemangat untuk berbicara. Sentuh, wanitaku, dan mati. Pria itu terdengar sangat dingin. Kekuatannya seperti gunung berapi, dan dia meledakkan harimau hitam itu. Detik berikutnya, pria itu menghilang dan berteleportasi di depan harimau hitam yang turun. Harimau hitam itu terkejut. Dia sedang berhadapan dengan manusia lain, tapi dia telah dikirim terbang saat masih mengenakan baju besi Genonya. Dia terkejut dengan kekuatan yang dimiliki pria itu. Dia menggunakan kekuatan baju besi Genonya dan berusaha menangkap pria itu,
tetapi tiba-tiba, dia tidak bisa bergerak. Pang, pang, pang. Tinju pria itu seperti hujan badai saat mereka melempari harimau hitam. Suara benturan yang konstan berbunyi dengan serangan non-stop ke armor. Tinju yang mengamuk terus menghantam baju besi itu, dan sementara baju besi itu tidak pecah, kekuatannya masih menembus pertahanan dan mengguncang harimau hitam di dalamnya. Organ harimau hitam menjadi bengkok, dan dia terus-menerus tersedak darah. Mata harimau hitam itu memerah, dan dia terlihat sangat marah. Lawannya hanyalah manusia, dan terlebih lagi, pria itu bahkan tidak mengenakan baju besi Geno. Dan kekuatan yang dia pegang itu bisa membuat keamanan baju besi harimau menjadi tidak aktif. Itu cukup menakutkan. Hal yang lebih menakutkan adalah dia tidak bisa bergerak. Dia terus tunduk pada pukulan itu. Kaca. Harimau hitam menyadari bahwa pukulan gila mulai memecahkan baju besi Geno. Kamu siapa? Harimau hitam itu ingin berteriak. Dia tampak ketakutan, tetapi dia tidak bisa bersuara. Pang! Helm armor Geno harimau hitam rusak. Tinju itu kemudian menembus pecahan helm yang tersisa, menghancurkan wajah harimau hitam itu. Wajahnya, setelah menerima pukulan itu, menjadi berantakan. Bola mata jatuh dari rongganya. Mulutnya dipelintir, dan gigi rontok saat makhluk itu muntah lebih banyak darah. Pang! 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 Harimau hitam itu seperti karung tinju di udara sekarang. Tinju itu terus meninju saat seluruh tubuh berputar semakin banyak. Darah tumpah seperti hujan, dan tulang terus patah. Jianran berlari ke Zero dan Luolan dan membantu membangunkan mereka. Dia ingin membawa mereka pergi, tapi dia membeku melihat pertarungan yang menyedihkan itu. Stay Up Latte memandang pria di udara dan terkejut. Dia berkata, dia tidak memakai baju besi Geno, namun dia sangat kuat. Aku tidak menyangka manusia bisa sekuat ini. Jika dia memiliki baju besi Geno, dia mungkin memenuhi syarat. Petik 2. Menarik. Apa hubungan antara pria itu dan Hansen? Dan wanita itu pasti Luolan. Apakah itu berarti dia adalah ayah Hansen? Atau partner Luolan? Stay Up Latte terus menatap pria itu dengan penuh minat. Mustahil, mustahil. Manusia yang tidak memiliki baju besi Geno tidak bisa melakukan ini. Bagaimana ini mungkin? Harimau hitam itu sangat ketakutan. Mata Han Yufei tampak seperti pembunuh. Dia mengulurkan lengannya dan mengirimkan pukulan lagi ke dada harimau hitam itu. Geno armor yang retak akhirnya hancur. Itu jatuh berkeping-keping seperti pecahan kaca. Tanpa perlindungan armor, Han Itinju Ufei menembus dada harimau hitam. Tinju itu menembus tulang, langsung ke jantung makhluk itu. Detik berikutnya, saat harimau hitam memandang tanpa harapan, Han Yufei mengepalkan tinju lain ke dada makhluk itu. Kemudian, dia merobek seluruh tubuh menjadi dua dengan apapun kecuali tangan kosong. Darah dan organ jatuh ke tanah dengan sisa dari tubuh babak belur. Kawah terbentuk di tempat mereka mendarat, dan pria itu tetap di udara, mengambang di tempat dia sebelumnya. Han Yufei memberi isyarat pada Luolan, dan kemudian, Luolan membalas dengan kegembiraan. Han Yufei mengangguk, menggelengkan kepalanya, dan kemudian menghilang. Bu, siapa itu? Jianran memandang Luolan dan berpikir, apakah dia sudah menemukan pacar baru? Dia membesarkan Hansen dan Han Yan sendirian, dia seharusnya memiliki kehidupannya sendiri sekarang. Petik 2. Itu adalah ayah Hansen. Itu adalah ayah mertuamu. Luolan melihat bayangan yang menghilang dan tampak kecewa. Aku pikir dia, Jianran menatapnya dengan tidak percaya. Dia berbicara setengah dari apa yang akan dia lakukan, tetapi berpikir ada sesuatu yang salah dan berhenti. Dia punya alasannya sendiri. Jangan mengatakannya dengan keras, Luolan menjawab dengan tenang. Saat mereka berbicara, seseorang melompat ke depan Jianran. Orang itu meraih Little Flower dan tertawa jahat. Orang itu berkata, petugas bisa ditebak. Dia tahu harimau hitam itu tidak akan menyelesaikan pekerjaannya, dan dia tahu ada sesuatu yang salah dalam keluarga Han. Han Yufei belum mati, dan dia berada di level dewa. Dia membunuh harimau hitam dengan baju besi Genonya, jadi dia pasti pewaris Han Jinzi. Aku akan mengambil kredit. 1674 Dongsuan mutasi. Lou Jia menunggu sampai Han Yufei pergi, dan mereka sangat lega. Dia mengulurkan tangannya ke Jianran, berharap bisa mengambil Little Flower. Stay Up Latte mengerutkan kening dan ingin membantu, tetapi saat dia akan menyerang, dia berhenti. Ada dua kekuatan menakutkan yang keluar dari Jianran. Salah satunya dari bayi. Tangan Luo Jia hendak menyentuh Little Flower ketika tubuh bayi itu mulai bersinar dengan cahaya putih. Luo Jia tidak dapat menyentuh Little Flower, meskipun jaraknya hanya 3 inci. Mata Luo Jia terbuka lebar tak percaya. Meskipun dia tidak memiliki baju besi Geno, dia telah menembus tempat suci dewa keempat dan menjadi dewa. Dia belum menghasilkan baju besi Geno, tapi kekuatannya lebih kuat dari setengah dewa manapun, dan dia seharusnya lebih kuat dari anak berusia 1 tahun. Kekuatan yang dilepaskan Little Flower sekuat miliknya, dan dia tidak dapat mempercayainya. Bagaimana, seorang anak manusia, memiliki kekuatan seperti ini? Apakah Han Jinzi memberikan barang itu pada anak ini?
Lou Jia sangat terkejut. Dia ingin mengajak Little Flower lebih banyak lagi. Jika Little Flower memiliki apa yang mereka inginkan, dia akan mendapat penghargaan yang tinggi setelah mengambil bayinya. Kekuatan meledak dari tubuh Lou Jia. Dia menggunakan kekuatan untuk menjangkau lebih jauh ke arah Little Flower, tetapi ada kekuatan mengerikan yang keluar dari Ji Yanran juga. Ada sepatu hak tinggi kristal di kaki Ji Yanran. Mereka tampak seperti makhluk hidup, dan tiba-tiba, mereka membungkus tubuh Ji Yanran dengan baju besi kristal. Ji Yanran tidak pandai berkelahi, tapi dia masih unggul dan jika dia harus bertarung, dia bisa. Dia mengangkat kakinya dan mulai menendang penyusup itu. Ini tidak membutuhkan keahlian, dan kaki kristal itu sampai ke kepala Lou Jia. Ada suara pedih, dan sebelum Lou Jia bisa bereaksi, kepalanya benar-benar hancur. Darah dan materi otak tersebar di mana-mana. Itu terlalu kuat dan terjadi terlalu cepat. Tubuh Lou Jia berdiri di sana untuk beberapa saat sebelum roboh dan jatuh ke tanah. Zero dan Lou Lan berdiri diam, menatap Ji Yanran dan penyerangnya yang tewas. Kemudian mereka menatap baju besi kristal Ji Yanran. Begadang melihat mereka dari jauh, tampak sangat bersemangat. Dia menatap Little Flower dan Ji Yanran, khususnya. Anak-anak manusia dapat memiliki kekuatan ini. Mereka bisa berevolusi ke level itu. Ini luar biasa. Stay Up Latte memandang Little Flower dengan kaget. Tapi ketika dia melihat armor kristal, dia sepertinya mengkonfirmasi sesuatu yang membuatnya bingung. Itu seharusnya tidak mungkin. Setelah melihat mereka lagi, Stay Up Latte melihat sekeliling. Lalu dia menghilang. Ketika dia muncul lagi, dia berada di pintu belakang kafe. Keluarga yang menarik. Sepertinya aku benar. Begadang memakai celemeknya, dan senyum aneh melintas di wajahnya. Begadang, kenapa kamu begitu lama di kamar mandi? Pelanggan sedang menunggu. Manajer tampak kesal saat berbicara. Aku menyesal. Aku sakit perut. Aku akan mulai bekerja sekarang. Stay Up Latte berjalan ke mesin penggiling. Bung Tampan, ambilkan aku secangkir kopi. Aku ingin yang baru digiling. Petik 2. Aku juga. Bolehkah aku mendapatkan cinta? Sekelompok wanita kaya setengah baya berdiri di luar. Mereka senang menggoda Stay Up Latte, yang baru saja kembali. Silakan tunggu sebentar. Stay Up Latte membuat kopi sambil tersenyum. Di Shadow Shelter, Hansen berada dalam situasi yang buruk. Keledai putih berada tepat di sampingnya, dan dia harus membagi energinya antara menangani iblis kuno dan keledai juga. Overbearing Shield miliknya telah dihancurkan, dan hanya bulwark umbrella yang tersedia untuk melindunginya. Itu menempatkannya di posisi yang sulit. Split Blade dipegang dengan kuat di tangan Hansen, tapi itu tidak berguna seperti Overbearing Shield. Dia diserang oleh seluruh kelompok, dan dia tidak bisa banyak melawan. Kaca. Setelah dipukul 2 kali, permukaan payungnya retak. Hansen benar-benar berat. Sepertinya aku harus menggunakan Destiny's Tower. Hansen telah pasrah untuk itu. Faktanya adalah, jika dia tidak memenangkan pertarungan sekarang, tidak akan ada pertarungan setelahnya. Mengungkap identitasnya tidak terlalu menjadi masalah jika alternatifnya adalah kematian. Tetapi sebelum dia menggunakan teknik Legiun Darah, dia merasa Sutra Dongsuannya mengalami perubahan. Sutra Dongsuannya memiliki satu tingkatan terakhir yang sejauh ini tidak dapat dia pecahkan. Itulah mengapa bulwark umbrella tidak bisa naik level. Hansen memiliki 4 inti Geno. The Crystal Core terhubung ke Jade Skin baru. Tidak ada lagi level tambahan yang bisa dicapai. Darah asli terhubung ke Sutra Darah Pulsa. Ada satu keterampilan lagi yang masih bisa dia pelajari, dan itu adalah keterampilan untuk naik level ke Suaka kelima. Koin terhubung ke tubuh roh Raja Supernya. Hansen tidak perlu berlatih itu lagi, ketika roh Raja Super semakin kuat, inti Geno Koin akan mengikuti. Payung bulwark terhubung ke Dongsuan Sutra. Masih ada satu tingkat lagi untuk naik. Selain bagian yang terkait dengan naik level ke tempat suci kelima, ada bagian lain yang dibuat oleh Dongsuan Zi, pria yang bisa menembus kekosongan. Bagian itu adalah kemampuan Dongsuan Sutra untuk meninggalkan aliansi. Hansen menganggapnya serius, dan dia paling sering mempraktikannya. Ketika Dongsuan Zi menerobos ruang hampa, dia secara tidak sengaja memasuki tempat suci dewa pertama. Tempat yang dia ingin tuju adalah Balai Jiwa Pahlawan, tempat makhluk-makhluk kuat itu mati. Tapi dia malah pergi ke tempat suci dewa pertama. Sesuatu pasti salah. Itu menjelaskan mengapa Dongsuan Zi terluka dan meninggal. Dongsuan Zi jauh lebih kuat dari Hansen, dan setelah dia menembus ruang hampa, dia masih hidup di tempat suci dewa pertama. Dan dia menghabiskan waktu menulis Sutra Dongsuan. Aneh sekali dia baru saja mati seperti itu. Hansen hanya punya satu penjelasan untuk ini. Kekuatan Dongsuan Zi lebih kuat dari kekuatan 5 tempat suci, dan itu termasuk aliansi. Itulah mengapa dia pergi ke tempat suci dewa pertama. Itu adalah tempat perlindungan di atas tempat para dewa tinggal. Menurut aturan tempat perlindungan, makhluk di tingkat yang lebih tinggi akan merusak tubuh mereka jika mereka pergi ke tempat perlindungan yang lebih rendah. Itulah mengapa Dongsuan Zi meninggal. Dia tidak bisa pulih. Hansen ingin berlatih Sutra Dongsuan,
tetapi Sutra Dongsuan adalah yang paling lambat dari semua keterampilan. Terutama langkah terakhir di tier keempat. Dia telah berlatih begitu lama dan belum menemukan terobosan. Sekarang payungnya rusak dan Dongsuan Sutra sedang berubah, Han Sen sangat senang. 1675 payung super, Subscribe Penatua. Payung mulai pecah karena kekuatannya, dan kekuatan Dongsuan Han Sen juga rusak. Pada kenyataannya, itu tidak hanya rusak, itu benar-benar hancur. Ia runtuh menjadi zat seperti awan molekul, dan kemudian terus terurai lebih jauh. Semua kekuatan menakutkan datang melawan bulwark Umbrella, dan retakan terselubung di sepanjang permukaan inti Geno. Batang payung bengkok dan bengkok. Sepertinya itu siap untuk dibatalkan. Pemimpin sekret, melihat payungnya akan hancur, tampak sama senangnya dengan mereka yang bertarung dengannya. Han Sen sulit untuk dihadapi. Jika bukan karena iblis kuno di sana, menendang Han Sen seperti dia, mereka mungkin tidak akan bisa mencapai kemenangan. Mereka semua kemungkinan besar akan mati. Di sekitar Han Sen tidak bekerja dengan baik, dan semua tetua takut dengan kekuatan yang dimiliki manusia. Dengan inti Geno Han Sen, penampilannya jauh melebihi ekspektasi terliar mereka. Sekarang payungnya akan pecah, Han Sen tampak seolah-olah akan kehilangan semua dukungannya. Mereka merasa jauh lebih santai, memikirkan kesempatan untuk membunuh Han Sen sudah datang. Ledakan. Iblis kuno mendaratkan pukulan di bulwark Umbrella, dan kekuatan yang seperti lautan tampak siap untuk menghancurkan langit. Payung yang rusak tidak bisa dipegang lagi, dan itu pecah seperti kaca. Itu menjadi debu. Blur, Han Sen batuk darah. Mati, banyak tetua dan kaisar berteriak serempak. Pedang mereka memecahkan ruang, dan tombak mereka seperti naga hitam. Dengan cahaya yang bisa menghancurkan dunia, mereka semua datang ke Han Sen sebagai penanggung jawab. Itu tampak seperti akhir dunia. Han Sen berdiri di depan kiamat ini, menyaksikan peristiwa aneh terjadi. Namun, mata Han Sen masih sangat tenang. Dan saat dia mengamati apa yang ada di sekitarnya, dia tetap tidak bergerak. Pada titik ini, kekuatan Dongsuan Han Sen telah hancur di samping payungnya. Sementara kekuatannya telah menjadi debu, ada sisa dari koneksi yang aneh. Saat mereka putus, Han Sen memahami sesuatu. Darahnya menggelegak, tapi dia merasa sangat baik. Melihat pemandangan aneh dari langit turun untuk mendarat padanya, dia melambaikan tangannya saat kekuatan aneh muncul di dalam dirinya. Bulwark Umbrella muncul kembali. Payung terlihat seperti tidak ada perubahan apapun. Itu sempurna, dan sepertinya tidak ada yang bisa membedakannya. Tapi di mata Han Sen, payung itu terlihat sangat berbeda. Zat yang membuatnya terlihat sangat berbeda. Dan kekuatan Sutra Dongsuan Han Sen juga berbeda sekarang. Ledakan. Semua kekuatan yang mengakhiri dunia dialihkan oleh payung bulwark Han Sen. Kekuatan dewa turun seperti tetesan kecil hujan, meluncur turun dan menjauh dari payung. Tidak ada yang bisa menggoyahkan payung. Naga hitam mendarat di permukaan dan membentak, dan kekuatan luar angkasa mendarat di atasnya dan juga hancur. Pegunungan terhempas dan dipisahkan, semuanya pecah di payung seperti hujan musim panas yang ringan. Di mata Han Sen, mereka hanyalah zat yang hancur. Dibandingkan dengan struktur urutan bulwark Umbrella, semuanya lemah. Mereka seperti butiran pasir. Saat kekuatan menghantam payung, mereka berguling seperti cairan. Seperti air di atas batu, payung tetap tidak tergerak. Banyak alfa terkejut, dan bahkan wajah iblis kuno berubah. Mereka mengira mereka telah merusak payung dan sekarang bisa membunuh Han Sen, tapi lihatlah, dia hanya menarik satu payung lagi. Ketika serangan mereka tidak dapat melumpuhkan payung baru, mereka terkesima. Tombak naga hitam Beder penyihir hitam menjadi naga hitam. Itu datang menyerang ke depan di Han Sen. Han Sen memegang payung di udara saat naga hitam meraung padanya. Han Sen mengulurkan tangannya dan mengetukkan makhluk itu di dahinya. Naga hitam bertemu dengan Han Sen di langit, dan sepertinya Godzilla sedang melawan semut. Tangan Han Sen tidak seperti sebelumnya di hadapan naga hitam yang perkasa. Tapi di detik berikutnya, tubuh naga hitam menjadi debu lepas di atas tangan Han Sen. Seluruh tubuh hancur menjadi bubuk. Blur, Penatua penyihir hitam batuk darah, dan dia memandang dengan tidak percaya. Tombak naga hitam adalah inti genonya, dan belum pernah rusak sebelumnya. Han Sen menghancurkannya hanya dengan tamparan. Penatua penyihir hitam merasa hampa dan takut. Dan bukan hanya Elder penyihir hitam yang merasa seperti ini. Tetua lainnya memandang Han Sen dengan kaget dan ingin untuk lari. Mereka tidak percaya tombak naga hitam telah menjadi debu, dan mereka bergidik memikirkan apa yang mungkin terjadi jika kekuatan seperti itu menimpa mereka. Iblis kuno melihat para tetua tampak ketakutan, tetapi dia sepertinya tidak terpengaruh. Dengan senyum yang menyeramkan, dia berkata, ini terlalu cepat, tapi itu harus terjadi sekarang. Iblis kuno melompat ke atas keledai putihnya. Di satu tangan, dia memegang perkamen. Di tangannya yang lain, dia mencengkeram kalung kerangkanya. Mulutnya membaca beberapa teks dengan volume yang tidak terdengar. Saat dia membaca, kerangka itu mulai berkobar dengan api hitam.
Pada saat yang sama, makhluk dan roh yang menyerang Shadow Shelter diselimuti aura hitam. Ini juga terjadi pada para tetua. Aura iblis seperti abu setelah kobaran api. Banyak makhluk terbang ke kalung itu saat aura iblis semakin kuat. Iblis kuno, apa yang kamu lakukan? Banyak tetua terkejut, dan mereka meraung ke arah iblis kuno. Iblis kuno tidak memberikan jawaban, dia hanya di tempatnya, membaca. Dia membelai kalung itu dengan kasar sampai langit menjadi gelap. Semua aura iblis itu mulai kembali padanya. Seorang tetua sangat marah, dia menggunakan inti Geno untuk menyerang iblis kuno. Tapi saat serangan itu mendekat, inti Geno langsung rusak. Itu berubah menjadi awan asap hitam. Ketika mencapai iblis kuno, itu menjadi bagian dari aura iblis itu. Tetua itu telah kehilangan inti Genonya, dan itu melukainya dengan parah. Tapi meski begitu, darah yang dia batuk berubah menjadi bau asap hitam yang melayang ke iblis kuno. Semua orang terperangah, dan mereka menyadari itu hanya terjadi pada mereka. Semua ini tidak terjadi pada makhluk di dalam penampungan. Iblis kuno, apa yang kamu lakukan? Pemimpin suci bertanya dengan marah. Meskipun menjadi roh, dia merasa tubuhnya menjadi asap hitam juga. Bab 1676 Api Iblis. Dia tidak menerima jawaban. Iblis kuno hanya terus membaca mantra yang tidak bisa didengar oleh siapapun. Elder Yin dan Hon Bis Alpha terkejut. Han Menger menembakkan anak panah dan berhasil mematahkan tanduk binatang bertanduk itu. Tapi ketika tanduk itu terlepas, itu jatuh dan menjadi gumpalan iblis lain yang melayang menuju iblis kuno. Gu Qingcheng melihat kesempatan untuk menyerang, tapi dia tidak mengejar Penatua Yin. Dia membiarkannya pergi. Dia melihat iblis kuno di langit, tampak seperti iblis sungguhan. Pertarungan terhenti saat ini terjadi. Banyak makhluk yang datang untuk menyerang tempat penampungan mencoba kabur. Tapi mereka tidak bisa menahan tarikan, dan mereka dibuat menjadi gumpalan iblis juga. Bahkan Hon Bis Alpha dan Elder Yin ingin kabur. Iblis kuno melemparkan kalung yang terdiri dari tengkorak. Itu berubah menjadi cincin dan mulai berputar. Aura iblis mulai bergerak menuju cincin, yang mulai terlihat seperti lubang hitam saat menarik semuanya. Semua gumpalan itu memasuki lubang hitam, dan itu tampak seperti matahari hitam yang berputar. Mantra iblis kuno bersuara pelan. Kedengarannya seolah-olah kamu bisa mendengarnya, tetapi pada saat yang sama kamu tidak bisa. Makhluk dan roh itu mendengar suara itu. Mereka memegangi kepala dan berguling-guling di tanah kesakitan. Tubuh mereka memudar dengan cepat. Gumpalan hitam keluar dari mereka dan langsung menuju matahari yang tidak menyenangkan itu. Bahkan pemimpin Penatua Yin dan Sekret sedang menggeliat di tanah. Mereka tidak lagi terlihat sekuat sebelumnya. Kaisar Elang juga kesakitan. Tubuhnya memudar, dan batu roh yang jaraknya 1.000.000 mil juga memudar. Kita harus membunuh iblis kuno atau kita akan mati. Seorang Penatua berteriak. Dia kesakitan, dan dia mencoba menyerang iblis kuno. Semua orang memiliki pemikiran yang sama. Mereka semua mencoba menahan rasa sakit yang mereka rasakan dan menyerang iblis kuno. Iblis kuno tetap diam. Dia terus membaca mantra aneh yang tampak seperti sihir. Namun, ketika para tetua mendekat, mereka langsung berubah menjadi gumpalan hitam. Dan ketika seorang tetua berhasil mendekati iblis kuno, matahari iblis menarik roh itu langsung ke dalam. Semua orang kaget. Matahari mulai terlihat seperti tengkorak saat memakan sesepuh di dekatnya dan tampak jahat. Seorang penatua benar-benar menghilang tanpa keributan. Para elit tidak tahu apa yang harus dilakukan, jadi mereka hanya bisa berdiri di sana dengan tampang putus asa dan ketakutan. Jika mereka pergi, mereka akan dimakan oleh matahari iblis. Jika mereka berhenti, itu hanya masalah waktu sampai mereka menjadi gumpalan iblis. Seluruh dunia diselimuti oleh aura jahat yang hitam. Iblis kuno dan matahari iblisnya menjadi dunia, seperti iblis yang berjalan di bumi. Gu Qingcheng menghunus pedangnya. Pedang itu sombong, menebas matahari dan iblis kuno. Cahaya pedang pergi jauh, tapi kemudian matahari berubah menjadi tengkorak besar seperti mesin penuai. Itu menelan cahaya pedang Gu Qingcheng yang sombong. Wajah Gu Qingcheng segera berubah, dan dia berhenti menyerang. Han Menger mencoba menembakkan panah ke alis iblis kuno, tetapi tidak mencapai tujuannya. Sebelum sempat, tengkorak besar itu menelannya. Api ada di mana-mana, dan selain dari Shadow Shelter itu sendiri, pemandangannya berubah menjadi hangus dan hancur. Itu seperti pemandangan neraka yang tepat. Makhluk yang membusuk menjerit kesakitan, membuat semua orang yang menonton dan mendengarkan penyiksaan tidak punya pilihan selain menahannya. Tiba-tiba, langit hitam dipenuhi pemandangan aneh lainnya. Semuanya tiba-tiba terbalik saat sebuah istana yang indah muncul. Peri terbang mengelilinginya dengan harmonis. Ketika hal aneh ini muncul di langit, Han Sen mengerutkan kening. Dia mengangkat payungnya dan bergerak menuju iblis kuno. Dia tidak tahu persis apa yang iblis kuno lakukan, tapi menghentikannya pasti akan sukses untuk Han Sen. Jangan pergi. Dia membuka pintu Tuhan. Gu Qingcheng berteriak pada Han Sen. Han Sen kaget. Pintu dewa adalah pintu masuk ke tempat suci kelima. Itu adalah jalan menuju aliansi. Iblis kuno menggunakan kekuatan orang-orang di sekitar untuk mendapatkan akses ke sana.
Ledakan. Saat Hansen mulai berpikir, udara mulai bergetar dan bergetar. Sebuah pintu batu tua dan misterius tiba-tiba muncul. Gravitasi turun dengan keras di sekitar area itu. Iblis kuno membuka matanya dan meraih matahari iblis. Ketika dia melakukannya, tubuhnya dikelilingi oleh aura iblis. Dia tampak seperti gunung berapi, dan dia sedang menuju gerbang tua itu. Ledakan. Dunia bergetar, dan nyala api iblis yang menakutkan tidak dapat membuka pintu. Wajah Devi kuno tidak berubah. Dia terus membaca mantranya. Dia mengangkat kalung kerangka itu dan melanjutkan menuju pintu batu. Seluruh dunia bergemuruh dengan keras. Semua orang merasa seolah-olah dada mereka dipukul, dan mereka berjuang melawan tekanan. Makhluk Shadow Shelter baik-baik saja, selain sedikit berdarah. Tapi para tetua yang datang dengan iblis kuno pasti tidak. Semua roh yang lebih lemah telah membusuk pada titik ini, dan hanya yang kuat yang masih hidup. Tapi kekuatan mereka menurun, dan kekuatan dekomposisi mendadak semakin kuat. Iblis kuno menggunakan aura iblis dari makhluk yang membusuk di sekitarnya dalam upayanya untuk menggedor pintu hingga terbuka. Dan memang, pintunya bergerak seolah-olah hampir terbuka. Hansen mengerutkan kening, mengangkat payungnya, dan terbang menuju iblis kuno. Berbahaya untuk bertarung di depan gerbang, tapi ini adalah kesempatan terakhir Hansen harus membunuhnya. Jika iblis kuno membuka gerbang, Hansen tahu dia tidak akan punya peluang. Tentu saja, Hansen tidak yakin apakah iblis kuno akan mampu melewatinya atau tidak, tetapi makhluk seperti dia akan membunuh untuk apapun yang mengkhawatirkannya. Membiarkan orang seperti itu masuk ke aliansi akan menjadi berita buruk bagi semua orang. Sebaiknya juga membunuhnya sebelum dia naik level. Cermat, saat gerbang terbuka, tidak ada yang bisa pergi. Gu Qingcheng berteriak pada Hansen. Hansen mengangguk dan terbang menuju iblis kuno. Dia mendekati tubuh iblis kuno. Karena Dongsuan Sutra belum berada di tingkat terakhir ketika mereka bertarung sebelumnya, itu tidak terlalu kuat. Kekuatan Super Spang bahkan mungkin tidak cukup untuk menghancurkan substansi yang kuat di tempat suci ini, tetapi sekarang semuanya berbeda. Sekarang Dongsuan Sutra telah mencapai tingkat terakhir, itu lebih kuat sekarang. Bab 1677 Pertarungan di depan pintu. Iblis kuno sedang duduk dalam posisi lotus. Satu tangan mendorong pintu dewa, sementara yang lain mendorong kembali ke tangan Hansen. Aku sudah memiliki satu kaki di dalam pintu dewa. Tidak peduli seberapa kuat kamu masih semut dibandingkan dengan orang sepertiku. Iblis kuno berbicara kepada Hansen dengan lembut, seolah-olah dia telah mencapai keilahian. Tapi Hansen tidak menanggapi, dan dia terus menambahkan tekanan ke tangan iblis kuno. Pang! Kabut darah menyelimuti seluruh area, saat lengan iblis kuno tiba-tiba meledak menjadi kekacauan berdarah. Itu menjadi debu di langit, tidak berubah menjadi ketiadaan. Wajah iblis kuno berubah. Dia telah mengumpulkan kekuatan hidup yang tak ada habisnya, dicuri dari puluhan tetua. Dia pikir dia tak terkalahkan dan siap menjadi dewa, tapi kemudian lengannya diledakkan oleh Hansen. Hal paling menakutkan adalah ketidakmampuan tiba-tiba iblis kuno untuk meregenerasi lengan. Dia bisa menyembuhkan luka lain, tapi tidak bisa menyembuhkan lengannya yang putus. Dan itu menambah ketakutannya. Kemampuan pemulihan fisiknya cukup kuat, dan pastinya sebagus dewa penyembuh. Tapi lengannya yang patah harus tumbuh kembali. Kekuatan Hansen harus menjadi sesuatu yang istimewa yang iblis kuno belum pernah lihat sebelumnya. Hansen terkejut, sebagai perbandingan. Super Spang-nya belum membatalkan seluruh struktur urutan iblis kuno. Itu hanya berhasil menghancurkan sebagian dari dirinya. Hansen mendorong telapak tangannya ke depan lagi, mendorong iblis kuno untuk menarik kembali tangan yang dia gunakan untuk mencoba membuka pintu. Dia sekarang harus menggunakan satu tangan itu untuk melawan Hansen. Kalung kerangka itu menjadi lubang hitam. Iblis kuno sekarang menginginkan kekuatan Hansen sebelum dia naik. Dia ingin Hansen menjadi bagian dari dirinya. Tapi ternyata itu bukan ide yang bagus. Hansen menepuk lubang hitam sebagai gantinya, karena Super Spang merusak struktur urutan. Iblis kuno mendengar ledakan, dan salah satu tengkorak di kalung itu pecah dan berubah menjadi debu. Wajah iblis kuno menjadi gelap. Dia memiliki 108 tengkorak. Masing-masing sulit untuk disempurnakan. Setiap tengkorak dihitung untuk satu kaisar juga. Ketika 108 tengkorak dirangkai, kekuatan mereka meningkat secara eksponensial. Kekuatan iblis kuno adalah sesuatu yang seharusnya tidak mungkin terjadi di tempat suci dewa keempat. Iblis kuno tidak percaya bola tengkoraknya telah rusak. Bagaimana itu bisa terjadi? Namun, Hansen tidak memberinya waktu untuk berpikir. Sebagai gantinya, dia berulang kali menggebrak dan menepuk lubang hitam. Ada banyak ledakan yang meledak, seperti serangkaian bom atom yang dijatuhkan di atasnya. Satu persatu struktur sekuens tengkorak dihancurkan. Iblis kuno gemetar. Dia mengabaikan Hansen sekarang. Dia ingin melewati pintu dewa, jadi dia menghancurkan gerbang batu. Dia ingin membuka pintu sebelum lubang hitam menghilang. Roh dan makhluk di bawah masih menggeliat, dan bahkan para tetua pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi.
Tubuh mereka membusuk. Banyak aura iblis dan gumpalan datang ke iblis kuno, memberinya kekuatan dan memberikan kekuatan ekstra. Pintu dewa berderak. Sepertinya tinjunya akan patah setiap saat. Hampir sampai. Iblis kuno tampak gila, dengan satu lengannya menghantam pintu. Pintu bergemuruh dan berguncang, tetapi dia belum berhasil membukanya. Gu Qingcheng dan yang lainnya semua menyaksikan tontonan itu dengan kaget. Mata mereka hampir keluar dari rongganya. Jika gerbang dibuka, Han Sen akan tersedot ke dalam. Dengan situasi iblis kuno saat ini, hanya perlu beberapa pukulan lagi untuk membuka gerbang sepenuhnya. Han Sen telah memecahkan sekitar 30 bola tengkorak. Dan mencapai angka ini, dia menyadari kekuatan lubang hitam mulai berkurang. Namun, perlu beberapa saat sebelum benar-benar rusak. Dan sudah terlambat untuk menghentikan iblis kuno membuka pintu. Han Sen, kembali. Itu sudah terlambat. Gu Qingcheng berteriak. Han Sen mengabaikan panggilannya. Dia menggunakan telapak tangannya untuk mematahkan struktur urutan dari dua tengkorak lainnya. Dulu ada 108 tengkorak, jadi mematahkan beberapa saja tidak ada gunanya. Pang! Iblis kuno melontarkan dua pukulan lagi, semakin mengguncang pintu batu itu. Sepertinya dia tidak akan bisa menahan serangan kuat iblis kuno lebih lama lagi. Iblis kuno menyipitkan matanya dan kembali menatap Han Sen, yang tinjunya ada di depan tubuhnya. Lalu tiba-tiba, aura iblis itu meledak. Para elit yang sekarat membusuk dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat, mempercepat perjalanan tipis mereka ke tinju iblis kuno. Ada lebih banyak gumpalan iblis yang datang ke tinjunya, begitu banyak sehingga hampir tidak bisa menangani volume kekuatan yang besar. Bahkan orang-orang di Shadow Shelter terkejut dengan apa yang mereka lihat. Ini adalah pintu Tuhan aku. Kamu akan mati memasukinya. Jika kamu tidak ingin hidup, ikutlah denganku. Saksikan kenaikan aku sebagai dewa. Setelah iblis kuno mengatakan itu, dia melontarkan pukulan paling menakutkannya. Kamu terlalu naif, kata Han Sen pelan. Dia memegang payung bulwark tertutup dan berkelana di dekat lubang hitam. Payung bulwark menyapu struktur urutan tengkorak. Mereka pecah seperti jaring laba-laba, karena 70 darinya telah menjadi debu. Han Sen menepis semua bola dan mengumpulkan kekuatan ke tangan kanannya. Kekuatan super spam sekarang berada tepat di hadapan iblis kuno. Dia sedang menunggu saat iblis kuno menyerang, sehingga dia bisa membuatnya paling rentan. Wajah iblis kuno menjadi pucat, tapi dia tidak punya pilihan saat ini. Dia sekarang luar biasa dalam proses menjadi dewa. Dia tidak bisa lari pada saat seperti ini. Dia telah melemparkan tinjunya kembali ke God's Door untuk yang terakhir kalinya, tapi sudah terlambat untuk menariknya kembali sekarang. Bahkan jika dia bisa, setelah dia melihat Han Sen memecahkan tengkoraknya, dia tidak berpikir dia bisa memblokir tinju Han Sen. Iblis kuno sangat kuat, dan dia masih merasa putus asa. Dia tidak bisa lari. Han Sen memperhatikan iblis kuno saat dia meninju. Kemenangan. Gu Qingcheng melihat iblis kuno tidak dapat melakukan apapun, dan itu membuatnya sangat senang. Tapi tiba-tiba, bayangan putih muncul. Keledai putih telah membawa kekuatan yang tak terkalahkan. Itu datang sebelum iblis kuno dan memblokir tinju Han Sen. Keledai putih bergerak ke arah Han Sen dengan senyuman aneh, dan struktur urutan tubuhnya pecah dan mengubah makhluk itu menjadi debu. Wajah Han Sen berubah. Ketika dia diblokir oleh keledai putih pada saat yang genting itu, tinju iblis kuno mencapai pintu Tuhan. Ada ledakan besar dan gerbang batunya bergetar. Jangan dibuka, jangan buka pintunya. Gu Qingcheng dan yang lainnya berteriak, mengawasi pintu dan berteriak. Pang! Pintu batu pecah dan terayun terbuka, saat cahaya dewa memancar seperti cahaya bintang. Itu membungkus Han Sen dan iblis kuno, menarik mereka berdua ke dalam. Bab 1678 mendekomposisi dan membangun kembali. Sudah berakhir, kata Gu Qingcheng. Setelah Han Sen dan iblis kuno tersedot ke dalam pintu Tuhan, wajahnya berubah secara mengerikan. Pintu dewa adalah jalan di mana setengah dewa dapat mencapai tempat suci kelima. Itu adalah jalan yang diambil makhluk. Kekuatan di dalam akan menghancurkan orang tersebut, membangun kembali tubuhnya, dan membilasnya hingga bersih. Itu dibangun untuk orang yang memanggil pintu. Pembilasan dan pembangunan kembali harus sesuai dengan elemennya. Seseorang yang memiliki penyelarasan dengan elemen api akan dicuci dan dibangun kembali dengan api, setelah melewati pintu Tuhan. Kastor api memiliki keunggulan yang memungkinkan mereka menyelesaikan proses dan berhasil dibangun kembali. Jika orang elemen air memasuki pintu dewa elemen api, mereka akan dibilas dan dibangun kembali dengan api yang sama. Dengan kurangnya kemahiran dengan elemen tersebut, mereka tidak akan berhasil. Itulah mengapa Gu Qingcheng sangat terkejut, setelah melihat Han Sen tersedot ke dalam. Tidak ada yang tahu apa itu elemen iblis kuno, tapi apapun itu rumit dan sangat unik. Itu sangat berbeda dari Han Sen. Karena Han Sen sekarang telah diseret ke dalam, peluangnya untuk bertahan hidup rendah. Setengah dewa normal memiliki tingkat keberhasilan yang rendah. Rasionya adalah semacam angka 1:1000. Tapi Han Sen tersandung ke pintu yang dibuka oleh orang lain, yang membuat peluang bertahan hidup semakin rendah.
Dan hal-hal hanya diperparah oleh fakta bahwa orang lain itu makhluk yang sama menakutkannya dengan iblis kuno. Ayah, melihat pintu itu menyedot Hansen dan iblis kuno ke dalam, Bauer terbang melalui pintu sebelum pintu itu ditutup. Ledakan. Pintu batu tertutup rapat, tersembunyi di udara. Lalu, itu hilang. Apakah Bos dan Bao akan baik-baik saja? Tanya domba murahan, terguncang karena shock. Gu Qingcheng tidak menjawab. Dia menarik pure dan melompat ke arah tetua yang sekarat. Para tetua semuanya kuat, tetapi mereka telah dibawa ke ambang kematian oleh iblis kuno. Mereka tidak akan bisa melawan. Melihat Gu Qingcheng datang, mereka semua ketakutan. Mereka ingin lari, tapi tubuh mereka belum siap. Itu karena kekuatan dan energi mereka telah terkuras oleh iblis kuno. Sebuah pedang turun, meluncurkan kepala sesepuh ke langit. Jika kamu membunuhku, Yin akan membunuhmu. Penatua Yin berteriak. Gu Qingcheng tidak peduli pada saat itu, dan dia memotong Elder Yin menjadi dua. Domba murah dan sapi hijau mulai habis. Mereka menginjak mayat yang terpisah dari Penatua Yin dan menyatakan, ide buruk untuk datang dan mengacaukan Shadow Shelter. Biarkan aku melangkah lebih jauh untuk membalas kesalahan yang dilakukan pada bos kita. Pang! Sebuah anak panah terbang ke depan, menusuk ke dada sesepuh lainnya. Han Menger tampak sangat marah. Han Menger kemudian memasang panah lain dan membidik pemimpin suci. Gu Qingcheng menghentikannya. Hansen telah memberitahu Gu Qingcheng semua tentang identitas asli Han Menger, dan Gu Qingcheng memastikan untuk menjaganya. Dia harus menghentikannya dari menyakiti pemimpin sekret. Pemimpin suci bisa dibunuh oleh orang lain, tapi tidak dengan Han Menger. Pemimpin suci berhasil melarikan diri. Gu Qingcheng tidak repot-repot mengejarnya, dan dia membiarkan tubuhnya yang rusak meluncur menjauh. Pemimpin suci telah membusuk dengan cepat, dan tidak banyak lagi yang bisa dia lakukan. Yang penting adalah Gu Qingcheng harus meninggalkan beberapa orang hidup-hidup. Tempat perlindungan perlu mengetahui bahwa pekerjaan iblis kuno telah menyebabkan begitu banyak kerusakan. Ceritanya harus menyebar. Apa yang terjadi pada para tetua bukanlah sesuatu yang dilakukan oleh Shadow Shelter. Namun, mereka tidak tahu apakah Hansen masih hidup, dan itu berarti cermin tersebut saat ini tidak dapat digunakan. Jika serangan balas dendam datang, mereka akan kalah. Mereka tidak memiliki pertahanan dan keamanan seperti sebelumnya. Gu Qingcheng hanya bisa berurusan dengan beberapa tetua, tapi dia masih memiliki Red Pony dan Han Menger untuk bantuan. Jika kamu tidak terdengar kuat dan tidak tegas, orang dapat dengan mudah menindas kamu. Dan orang lain mungkin berpikir mereka bisa menindas Shadow Shelter tanpa membayar harga. Jika Shadow Shelter diubah menjadi kambing hitam, akan ada banyak masalah di masa depan. Pertarungan di penampungan bayangan mengejutkan keseluruhan dari suaka dewa keempat, bagaimanapun, ketika berita menyebar. Semua suku sekarang membenci iblis kuno karena kejahatannya. Dan mereka terkejut mendengar betapa kuatnya Hansen, dan betapa kuatnya Shadow Shelter. Sebagian besar elit telah dirugikan oleh iblis kuno dalam beberapa hal, jadi tidak seseorang berani mengganggu Shadow Shelter lagi. Itu karena Gu Qingcheng dan Dewi Kematian terlalu menakutkan, dan para tetua yang dibunuh oleh Gu Qingcheng tidak muncul kembali. Setelah dua pertempuran, struktur tempat suci Dewa Keempat telah berubah. Saat damai tiba, Hansen dan iblis kuno telah tersedot ke dalam pintu Tuhan. Hansen tidak pernah berharap untuk tersedot, karena dia mengira pukulan itu adalah sesuatu yang iblis kuno tidak akan bisa tolak. Itu adalah semacam pembunuhan satu pukulan, dia percaya. Tapi keledai putih dengan senang hati memberikan nyawanya untuk menerima pukulan itu, bukan tuannya, dan itu memungkinkan iblis kuno membuka pintu. Aku terkejut seseorang akan rela mengorbankan dirinya untuk iblis kuno yang menjijikkan itu. Hansen menghela nafas. Tapi tidak ada waktu bagi Hansen untuk merasakan apapun sekarang. Saat dia jatuh ke pintu, dia merasa seolah-olah dia jatuh ke dalam tong minyak. Sel-sel di tubuhnya digoreng, merusak kulitnya. Semua perasaan di dunia tidak berguna pada saat itu. Dia tidak memiliki penglihatan, dan bahkan indera kedelapannya. Tubuhnya membusuk dengan cepat. Hansen dalam mode aneh. Dia merasa seolah-olah roh dan tubuhnya sekarang adalah dua entitas yang terpisah. Tubuhnya membusuk, tetapi sesuatu yang berbeda terjadi dengan jiwanya. Kuasa pintu Tuhan membusuk daging, tulang, organ, dan otaknya. Yang tersisa hanyalah cairan lengket di dalamnya. Dan pikiran atau jiwa Hansen melayang di tengah molekul. Tubuhnya menghilang, seperti tidak ada hubungannya lagi dengannya. Hansen hanya mendengar tentang tubuh yang sedang dibangun kembali, tetapi dia belum pernah mendengar secara spesifik. Tiba-tiba, Crystal Core, Real Blood, Coin, dan Bulwark Umbrella semuanya terbang keluar. Mereka juga meleleh di tengah-tengah molekul itu. Molekul-molekul tersebut mengelilingi 4 inti Geno, dan Hansen merasa seolah-olah inti Geno tersebut bekerja untuk membantu membangun kembali tubuhnya. Pada saat ini, kekuatan pintu Tuhan berubah. Kekuatan dekomposisi berubah menjadi salah satu konstruksi. Kekuatan untuk membangun kembali tubuh jatuh pada inti Geno dan molekul, tetapi itu menyebabkan kerusakan pada molekul dan inti Geno Hansen. Sisi buruk tentang tidak mencocokkan elemen akhirnya muncul.
Bab 1679 Kenaikan Sukses. Sebuah kekuatan masuk ke laut jiwanya. Semua jiwa binatang dan inti Geno menderita di bawah kekuatan itu. Hansen merasa tidak enak. Dia mendengar seseorang mengatakan yang terbaik adalah tidak membawa inti Geno dan jiwa binatang untuk naik level. Tetapi Hansen tidak siap untuk semua ini, karena dia telah ditarik masuk secara tak terduga. Jiwa binatang buas dan inti Geno ada di sana bersamanya sekarang, dan mereka tunduk pada pembersihan. Elemen-elemennya tidak selaras, dan dampak awal memberikan banyak kerusakan pada jiwa binatang buas dan inti Genonya. Jiwa binatang tingkat bawah dan inti Geno langsung dilenyapkan oleh kekuatan penghancur. Itu adalah kekuatan yang dibutuhkan untuk membangun kembali tubuh. Dan sekuat apapun yang mungkin dibuktikan nanti, saat ini rasanya seperti satu bencana besar. Tetap saja, dia tahu dia harus menerima semua kekuatan itu agar dia bisa dibangun kembali. Dalam kondisinya saat ini, Hansen kehilangan molekul. Inti Geno yang seharusnya membantu membangun kembali tubuhnya rusak parah oleh kekuatan yang akan melakukannya. Inti Geno gagal merekonstruksi tubuh Hansen, dan sebaliknya, mereka dihancurkan. Saat Hansen mengira semuanya sudah berakhir untuknya, dia merasakan sesuatu yang menggelitik di dalam laut jiwanya. Armor kristal hitam itu berdenyut dengan kekuatan aneh. Itu mulai mengeluarkan aura pelindung yang memberikan perlindungan bagi inti dan molekul Geno Hansen. Itu menjaga keamanan lautan jiwa Hansen. Tapi kekuatan itu hanya bisa melindungi inti Geno, jiwa binatang buas, dan molekulnya. Baju besi itu tidak dapat melindungi bagian dari Hansen yang merupakan tubuh aslinya. Itu karena elemennya tidak cocok, dan kekuatan pembangunan kembali tidak sesuai dengan Hansen. Sakitnya luar biasa. Hansen tahu bahwa salah memasuki pintu dewa orang lain. Dia tidak terbunuh, tetapi tubuh dan gennya terlalu kuat, dan dia tidak dapat berintegrasi dengan kekuatan pembangunan kembali. Apakah aku harus masuk ke aliansi seperti ini? Aku khawatir ibu tidak akan bisa mengenali aku. Hansen tertawa di dalam hatinya. Ayah, saat ini terjadi, Hansen mendengar suara yang dikenalnya. Dia sangat senang mendengarnya. Dia tidak melihat Bauer mengikutinya, dan dia khawatir Bauer akan dirusak oleh pintu dewa. Hansen ingin berbicara kembali, tetapi dia mendapati dirinya tidak mampu. Ia hanya kumpulan molekul dan rasa kemauan. Dia tidak bisa berbicara dengan Bauer. Ayah, Bauer akan membantumu. Hansen mendengar Bauer berbicara lagi, dan dia bertanya-tanya mengapa dia ingin membantunya. Dan kemudian, dia tiba-tiba merasakan kekuatan aneh dalam keadaan molekulernya. Saat kekuatan itu memasuki dirinya, kekuatan armor hitam itu tidak berhenti. Kekuatan baru saja melebur menjadi molekul Hansen. Saat kekuatan itu bercampur ke dalam molekul, kekuatan baju besi hitam itu mengendur. Tenaga pembangunan kembali bergerak kembali ke dalam molekul. Kali ini berbeda, kekuatan pembangunan kembali tidak merusak molekul, dan sebaliknya, itu menyatu dengan mereka. Itu mulai membangun kembali molekul Hansen. Dengan kekuatan molekul, keempat inti Genonya mulai dibangun kembali juga. Pang! Di dalam Sea of Soul-nya, inti Geno Split Blade tidak bisa menangani kekuatan itu. Itu meledak menjadi debu. Pang! Jiwa binatang pembantaian jatuh diledakkan dengan kekuatan yang sama. Banyak hal di dalam Sea of Soul-nya meledak, satu demi satu. Jiwa binatang buas dan inti Geno yang dimiliki Hansen dihancurkan. Bukan berarti Black Crystal Armor tidak mampu melindungi mereka. Ketika tubuh Hansen mulai dibangun kembali, jiwa binatang dan inti Geno diasingkan. Little Angel dan Golden Growler kuat. Mereka tidak diledakkan oleh kekuatan pembangunan kembali, tetapi mereka terhimpit dari Sea of Soul dan hubungan yang dimiliki Hansen dengan mereka terputus. Tiba-tiba, inti Geno Dewa keluar dari lautan jiwa dan digabungkan dengan molekul Hansen. Hal yang sama diterapkan pada 4 inti Geno diri lainnya. Mereka semua bergabung dengan molekulnya. Saat 5 inti Geno melebur ke dalam dirinya dan bergabung dengan molekulnya, mereka memulai proses yang mulai membangun kembali tubuh Hansen. Aneh rasanya melihat tubuh dibangun kembali. Ada darah, daging, tulang, rambut, jantung, hati, paru-paru, dan ginjal, semuanya bersatu. Sungguh hal yang aneh untuk ditonton. Saat proses pembangunan kembali sedang berlangsung, rasa perasaan mulai kembali ke Hansen. Tapi di dalam dimensi aneh itu, Hansen tidak bisa merasakan apapun secara fisik di sekitarnya. Yang bisa dia rasakan hanyalah dirinya sendiri. Tubuhnya yang baru dan telah dibangun kembali felt sama akrabnya dengan aneh. Hansen tahu dia menghuni tubuhnya sendiri, tapi rasanya berbeda. Ketika tubuh selesai dibangun kembali, Hansen memulihkan kendali atas tubuhnya dan laut jiwanya. Black Crystal Armor tidak lagi menunjukkan aktivitas apapun. Hansen menggunakan hatinya, tapi dia tidak bisa menjalin hubungan dengannya. Ini mengecewakannya. Dia pikir dia telah menjadi dewa, dan melalui itu, dia sekarang bisa menggunakan Black Crystal Armor dengan benar. Itu masih belum terjadi. Di dalam Sea of Soul, hanya ada baju besi hitam dan baju besi putih. Dia telah mencuri yang terakhir dari Tina. Hansen tidak dapat mengontrol armor set hitam, jadi dia mencoba menggunakan The Story of Genes.
Armor putih, bagaimanapun, mendengarkan intinya dan membungkus seluruh tubuhnya. Saat dia mengenakan baju besi itu, dia bisa melihat segala sesuatu di sekitarnya dengan sangat jelas. Dia berada di lorong kristal raksasa. Cahaya kristal yang berkelap-kelip dan kekuatan aneh ada di sekitar, dan tidak terlalu jauh darinya, Han Sen melihat Bauer. Dia bergegas ke arahnya. Bauer terlihat berbeda sekarang. Dia mengenakan baju besi yang terlihat seperti daun maple, dan dia memegang labu mini. Dia bergegas menemui Han Sen. Saat Han Sen kembali normal, Bao melompat ke arahnya. Han Sen menepuk kepala Bao. Dan kemudian, dia melihat malaikat kecil dan penumbuh emas. Golden Growler terlihat mirip dengan apa yang dia selalu lakukan. Dia, bagaimanapun, dibalut baju besi emas. Ada sesuatu yang agak berbeda tentang penampilan Golden Growler, tapi Han Sen tidak bisa menunjukkan perbedaan persisnya. Malaikat kecil berada di dalam cahaya kristal, dengan tubuhnya mengalami perubahan. Sepertinya tubuhnya masih dibangun kembali, seperti yang dimiliki Han Sen. Dia berada di tahap akhir dari proses itu dan hampir selesai. Ketika malaikat kecil selesai, baju besi yang diterima Han Sen dari Marili muncul padanya. Dan sekarang Han Sen tahu mengapa Golden Growler tampak berbeda baik malaikat kecil dan penumbuh emas telah menerima tubuh yang benar-benar baru, dan mereka tidak lagi terikat ke laut jiwa. Han Sen sangat senang melihat Little Angel dan Golden Growler sukses bersamanya. Han Sen melihat sekelilingnya dan tidak melihat iblis kuno. Dia tidak yakin apakah iblis kuno gagal dan mati, atau jika dia berhasil masuk ke aliansi. Bab 1680 Aku telah menjadi dewa, subscribe Penatua. Han Sen tidak dapat menemukan iblis kuno. Yang dia temukan hanyalah Destiny's Tower, tergantung di sudut lorong. Itu adalah satu-satunya inti Geno yang belum dihancurkan setelah meninggalkan Sea of Soul-nya. Han Sen pergi untuk mengambilnya dan mengembalikannya ke Sea of Soul-nya. Untungnya, tidak ada penghalang yang menghalangi ini, dan dia mengembalikannya ke tempat yang seharusnya. Dia masih bisa menggunakannya juga. Han Sen melihat ke dalam Destiny's Tower dan melihat Armored Man masih di sana. Anehnya, Meowth sedang nongkrong di lantai pertama Menara Destiny. Han Sen tidak yakin bagaimana dia bisa masuk ke dalam. Han Sen mengira Meowth pasti terbunuh, karena kebugarannya jauh lebih buruk daripada Little Angel dan Golden Growler. Itu pasti tidak bisa dibangun kembali. Dia tidak pernah menyangka itu bisa berjalan di dalam Destiny's Tower untuk berlindung. Tapi itu adalah dirinya yang dulu. Itu adalah jiwa binatang buas, dan tidak mengalami transformasi atau pembangunan kembali. Malaikat kecil dan penumbuh emas sekarang memiliki tubuh sendiri. Mereka bukan lagi jiwa binatang. Mereka tidak bisa memasuki laut jiwa lagi. Untungnya, mereka mengenali siapa Han Sen itu. Dan bersama-sama, mereka semua bepergian sebagai satu. Bauer juga termasuk dalam persamaan itu. Di planet di aliansi, di sistem yang berada di Barents, seorang pria telanjang muncul di sebuah pulau. Dia berteriak ke langit, aku telah menjadi dewa. Suara itu sangat keras, membuat lautan mengibas dan awan terbelah. Semua burung juga ikut terbang. Itu sombong. Pria itu adalah iblis kuno, yang berhasil naik. Itu adalah percobaan setengah baginya, tapi dia berhasil. Karena Han Sen belum dibangun kembali pada awalnya, dan dia memiliki 5 inti Geno untuk membangun kembali tubuhnya, dia menjadi jauh lebih lambat. Ini memungkinkan iblis kuno mencapai aliansi lebih dulu. Iblis kuno tidak memiliki baju besi Geno. Dia tidak bisa melihat jalan untuk keluar dari lorong kristal. Dia keluar tepat setelah pembangunan kembali yang sukses, tidak menyadari apa yang terjadi pada Han Sen yang menyelinap bersamanya. Setelah iblis kuno berteriak, dia melihat ada seorang pria, wanita, anak-anak, dan singa berambut emas duduk di sampingnya. Mereka memandangnya seolah-olah dia benar-benar idiot. Wajah iblis kuno jatuh saat dia melihat Han Sen. Semua miliknya telah hancur saat dia naik level. Dia tidak membawa 1 ons baju besi padanya. Tapi Han Sen dan yang lainnya semuanya siap, tidak telanjang seperti dia. Dia dengan cepat ingin melarikan diri, tetapi dia menyadari kekuatannya tidak sekuat saat dia masih setengah dewa. Dia lemah dan lambat. Han Sen mendengus, lalu muncul langsung di depan iblis kuno. Dia mengirimkan pukulan kuat ke iblis kuno dan mengirimnya meluncur ke laut. Gelombang menghambur menjauh dari tubuh iblis kuno saat menghantam permukaan laut. Han Sen sudah berada di sampingnya sekali lagi. Dia memberikan tendangan yang bagus kepada iblis kuno. Iblis kuno melaju dengan kecepatan yang membelah lautan luas. Dia dikirim untuk bepergian beberapa mil. Pang, pang. Tubuh Han Sen diteleportasi ke iblis kuno sekali lagi. Dia meninju sampingnya, dia meninju depan, menendangnya di samping, menendangnya di depan. Dan kemudian, satu tendangan ekstra kuat di bagian belakang. Dia memperlakukan iblis kuno seperti karung tinju. Roh itu dibiarkan berdarah, dengan wajah yang sangat bengkak. Naik level ke aliansi berbeda dengan mencapai tingkat perlindungan baru, dan itu karena tubuhmu telah dibangun kembali sepenuhnya. Kekuatan kamu berakhir lebih rendah. Iblis kuno dan Han Sen bisa dibilang bayi yang baru lahir sekarang, dan butuh beberapa saat bagi mereka untuk berkembang kembali.
Butuh beberapa saat sebelum mereka mencapai kekuatan setengah dewa lagi. Prosesnya hanya dianggap sukses jika kamu menghasilkan armor Geno. Hansen sudah tahu tentang semua ini. Han Yufei dan Stay Up Latte telah menjelaskan sebagian besar padanya. Iblis kuno, di sisi lain, tidak mengerti. Dia tidak memiliki baju besi. Dia tidak memiliki kesempatan untuk melawan Hansen, yang melakukannya. Dia dipukuli dengan kejam, tanpa harapan untuk melawan. Namun, Hansen marah. Dia telah dipaksa untuk naik level dan mencapai aliansi. Dia tidak mempersiapkan semua itu, dan dia telah kehilangan banyak jiwa binatang dan inti Geno. Iblis kuno, yang menderita rasa sakit baru ini, meraung. Tapi Hansen hanya meninju wajahnya dan mencegahnya melakukannya lagi. Jurang kekuatan yang memisahkan keduanya sangat besar. Mereka berdua baru saja naik level, tetapi tubuh Hansen jauh lebih kuat daripada iblis kuno. Dan dengan armor Geno, jauh lebih kuat lagi, semua yang iblis kuno coba lakukan untuk melawan Hansen tidak berguna. Tidak ada yang berhasil. Dia hampir mati ketika Hansen memanggil Menara Destiny dan memenjarakannya di lantai 7. Terlepas dari banyak perhitungannya, iblis kuno tidak pernah berharap menjadi tahanan setelah naik level. Hansen mencoba memanggil kumbang unicornnya dan tidak ada masalah dengan itu. Itu melayang di hadapannya dan sepertinya tidak terpengaruh oleh kekuatan kenaikan, sama sekali. Hansen menyentuh tubuhnya, tetapi dia menyadari liontin kucing 9 kehidupannya telah hilang. Mungkin itu telah dihancurkan di lorong. Setelah memasuki kumbang unicorn, Hansen memeriksa peta untuk mencari tahu di mana tepatnya dia berada. Dia ingin kembali ke aliansi. Hansen, tidak diketahui. Tubuh Geno, tidak diciptakan. Level, tidak ada. Umur, 600. Persyaratan evolusi tubuh Geno, tidak diketahui. Hansen tidak bisa mendapatkan pemahaman yang lebih jelas tentang statusnya saat ini, karena semuanya sekarang muncul sebagai tidak diketahui. Dan itu karena dia belum menghasilkan baju besi Genonya. Hansen bingung. Aliansi tidak memiliki makhluk, jadi bagaimana cara mengumpulkan gen untuk naik level? Aku perlu bertanya begadang tentang ini. Mungkin dia akan tahu, pikir Hansen dalam hati. Rumah keluarga Han telah diserang oleh harimau hitam, tetapi dihancurkan bersama banyak bangunan di sekitarnya. Banyak orang tak berdosa meninggal karena serangan itu. Jianran harus membayar banyak sebagai imbalan atas semua itu. Dan untungnya, manor itu sudah tua dan hanya sedikit orang yang tinggal di sana. Jika jumlah kematian lebih tinggi, dia akan merasa lebih bersalah. Jianran membuat rencana untuk membeli planet untuk keluarga. Jika hal seperti itu terjadi lagi, tidak akan ada korban jiwa yang tidak bersalah. Tetapi karena kecelakaan Hansen, Jianran tidak dapat melakukan ini. Jadi, dia bersama Luolan, Zero, dan Han Yan, menunggu berita dari Hansen. Memasuki pintu Tuhan orang lain sulit untuk bertahan. Mereka mendengar dia telah melakukan ini, tetapi mereka masih berharap dia akan berhasil. Setelah begadang mendengar tentang apa yang telah terjadi, dia berpikir dengan menyesal, memasuki pintu Tuhan orang lain itu mematikan. Tidak mungkin dia berhasil. Petik 2. Namun, ketika Hansen kembali ke aliansi, dia dapat menghubungi Jianran. Dan ini membuat Jianran dan yang lainnya sangat bahagia. Stay Up Latte kaget, dan wajahnya penuh kejutan. Bagaimana mungkin? Menggunakan jalur orang lain, kekuatan pembangunan kembali seharusnya tidak cocok dengannya. Bagaimana dia bisa berhasil? Keluarga ini aneh. Stay Up Latte memakai ekspresi yang rumit.